Bagaimana rasanya? Berdiri di depan wastafel, dia tusuk dari belakang, Ya. sambil ngeliatin kita berdua di kaca. Menurut kamu, seks ini tuh seperti apa sih dalam pandangan kamu nih? Seks itu udah jadi kebutuhannya. Oke, kali ini sebut aja namanya Intan. Betul. Halo Intan, apa kabar? Kak, kabar aku baik banget. Alhamdulillah. Oke, aku mau tanya. Intan ini katanya pernah menjadi simpanan seorang pejabat. Benar atau enggak? Bener itu. Awal mulanya itu mau jadi simpanan itu coba-coba iseng-iseng atau memang karena tuntutan ekonomi atau tuntutan pekerjaan atau gimana? Aku sih itu awalnya iseng-iseng aja sih Kak. Soalnya kita ketemu juga di bar. Aku lagi main sama teman aku cewek-cewek. Nah dia ada di table sebelah aku. Oke. Gitu. Nah awalnya nih dia ngajakin aku cheers. Kita lihat-lihatan. Abis itu senyum-senyum. Ya dia ngangkat gelas dia, aku juga ngangkat gelas aku kan. Akhirnya dia nyamperin aku duluan. Oke. Buat join ke table dia. Dibungkus? Belum? Belum. Oke, lanjut. Awalnya kita minum-minum bareng. Aku juga ngelihatnya dia ini paling oke lah di antara teman-teman table dia. Soalnya itu kan isinya 4 orang cowok-cowok semua kan. Iya. Bapak-bapak lah. Itu dia ini paling gemes gitu di tablenya. Dari segi penampilan. Betul. Gitu. Dia tuh tinggi, badannya juga gede, abis itu putih, wangi. Gede apanya, mohon maaf? Gede apanya nih, mohon maaf nih? Dua-duanya sih Kak. Oh, berarti udah coba ya? Sudah. Oke, kalau itu nanti pembahasan yang itu nanti ya. Terus awal mula deket, terus cheers, ketemu, itu pulang itu jalan langsung atau kontak-kontak dulu atau gimana nih? Kita kan itu udah sekitar jam 3-an. Udah mau closing juga kan barnya kan. Habis itu dia nawarin, kamu pulangnya kemana? Mau ikut ke apart aku dulu apa enggak? Oh, modus ya, Wah. Bukan lagi emang ya laki-laki. Terus akhirnya keadaan aku udah oleng, nggak bisa bawa mobil sendiri. Hangover lah. Dianterin sama dia, tapi ke apartnya dulu katanya buat ngambil apa ya waktu itu aku lupa. Ya itu mah ala-ala, namanya juga laki-laki ya kan. Apalagi kalau aboy-aboy ya. Ayo aku anterin pulang, padahal mah. Terus pas udah dianterin pulang itu kamu ikut. Ikut. Nah, naik lift itu dia udah mulai rangkul-rangkul aku gitu kan. Dia bilang kamu jangan pulang dulu ya. Aku sendirian di apart, dia bilang kayak gitu. Habis itu akhirnya kita masuk kamar. Dia langsung nyium aku di semi-semi ya Allah, semi-semi cocok. Tapi mohon maaf, dia ini kan katanya seorang pejabat katanya. Kalau biasanya kan kalau seorang pejabat itu dia agak sedikit tertutup karena dia mempunyai jabatan yang mungkin itu akan menjadi pengaruh buat hidupnya dia gitu kan biasanya. Tapi itu dia kamu dibawa ke apartnya segala macam, itu dia oke-oke aja atau memang apartemennya nih emang yang sangat-sangat aman gitu atau gimana nih? Apartemen dia di Jakarta. Nggak usah disebut. Betul, itu di kisaran pokoknya per bulan 20-30 juta. Jadi bukan apartemen yang bisa buat lalu lalang orang gitu, nggak bisa. Jadi aku ditawarin juga buat stay di situ. Iya. Jadi pas udah arah masuk ke kamar nih, itu awal-awalnya tuh apa cerita dulu atau
langsung ditancap atau gimana nih? Ya? Mungkin karena kita dua-duanya udah mabuk sih ya Kak. Jadi langsung dorong-dorongan ke kasur. Habis itu langsung buka baju juga. Melakukan sesuatu Melakukan hubungan. sesuatu yang positif. Tapi apa di situ kamu nggak mikir dulu kayak baru kenal loh malam itu terus kamu mau langsung apa karena pengaruh alkohol juga ya? Iya, pengaruh alkohol. Tapi setelah itu nih, setelah udah berbuat itu, apa dia punya, ya kamu mikirnya fantasinya dia tuh apa gitu. Yang bikin kamu kaget atau apa gitu kan pasti pernah dong. Kan kita paginya udah sadar kan. Nah, itu aku bangun, aku ke kamar mandi buat kencing. Nah, di situ tuh aku nemuin lingerie yang kegantung di tempat anduk. Iya. Nah, ya pasti bukan punya aku dong. Karena punya aku udah di bawah kasur. Ya itu punya salah satunya lah ya. Nah, aku bingung ini punya siapa. Akhirnya dia udah bangun, aku tanya, Kak ini punya siapa ya? Kok ada ini? Gitu. Dia bilang, oh itu kayaknya punya pacarnya temen aku yang ketinggalan. Dia bilangnya kayak gitu. Selain modus tukang bohong ya. Gitu emang laki-laki kebanyakan ya. Udah satu modus, kedua tukang bohong. Iya emang laki-laki. Ya terus injury ya siap. Terus ya, aku nggak terlalu ngurus kan itu punya siapa. Pokoknya dia bilang ada meeting sekitar jam 1 siang, habis makan siang. Nah, akhirnya aku dianterin pulang. Aku dianterin pulang di mobil, dia langsung nanya nomor rekening. Cuan ya, cuan. Itulah yang wanita suka. Langsung nanya nomor rekening, aku ditransfer sekitar 6 juta atau berapa gitu kayaknya, aku lupa. Dan dia minta kontak aku. Ternyata kita nggak selesai sampai situ aja. Lanjut. Betul, aku juga nggak expect bakal lanjut. Soalnya dari awal kan kita ketemu cuma di bar doang. Abis itu pikiran aku cuma one night stand doang paling lah ya. Nah, ternyata dia ngajakin lanjut. Abis itu beberapa hari kemudian dia tuh ngechat aku. Sayang, kamu lagi di mana? Ngajak ketemu lagi. Iya, aku lagi ada meeting nih di daerah ini. Kamu bisa kesini nggak? Nanti aku transfer uang ke sininya. Uang gitu. Ongkos transport. Betul. Ya, terus akhirnya aku dianterin sama teman aku. Aku dianterin sama teman aku sampai di hotel daerah Kemang. Ternyata dia udah nunggu di kamar. Udah siap ya dengan lingerie-nya atau tidak? Tidak mungkin karena itu lingerie hanya untuk perempuan. Emang ada ya lingerie laki-laki tuh ada nggak sih kira-kira? Aku sih taunya ada yang bentuknya karet yang V itu loh Kak. Apa itu? Sempak? Apa itu? Apa itu? Cuma nutup bagian kelaminnya aja. Aku tanya itu dan dia di situ keadaan emang baru selesai mandi. Dipakai itu? Ya Allah ya Allah. Gitu. Iya, kayak benang selai doang gitu ya. Iya. Dia pakai itu kan. Abis itu langsung dia ngomong gini, sayang aku kangen banget gitu. Modus tahu modus itu sumpah deh. Terus kangen. Kamu dari mana aja? Dia bilang gitu. Aku kemana-mana, aku nungguin kamu doang. Aku bilang gitu. Kira kita main. Sekitar setengah jam doang, itu nggak lama. Dan itu main apa nih? Main kuda-kudaan? Iya, pindah-pindah kan di kamar ada sofa, ada kasur, ada kamar mandi. Fetisnya banyak ya Wak. Ada di bangku. Tapi mau nanya, itu kan banyak nih tempat-tempat yang buat berhubungan gitu kan. Tapi salah satu dari semua tempat itu favorit kamu yang mana? Favorit aku yang di depan wastafel. Wastafel? Itu seperti apa ya kira-kira? Bagaimana rasanya? Berdiri di depan wastafel, dia tusuk dari belakang. Iya. Sambil ngeliatin kita berdua di kaca. Siap. Jadi ekspresinya tuh bikin dapet ya. Iya. Tapi
itunya gede, kecil, sedang, bantet apa gimana nih? Kan dia gede tinggi kan ya Oh, kayak gede tinggi, ya. kan udah pasti Panjang semampai. Oh, segini. seenggaknya Oh, ya enggak segini segininya. ya, siap. Kirain segini ya, enggak ya. Besar Iya ternyata. betul, puas banget Oh, yang puas banget. bisa dipertahankan lah, enggak dilepas. Tapi setelah itu kan udah berhubungan. Itu berhubungan sekitar berapa lama sama si panggil aja sebut aja Om Alex ya. Oke. Sama Om Alex ini udah berhubungan berapa lama? Aku sama Om Alex ini ada 3 sampai 4 bulanan. 3 sampai 4 bulan. Betul. Tapi dari 3 sampai 4 bulan itu ketemu untuk yang namanya berhubungan seks itu berapa kali? Dia dihitungnya tuh setiap ketemu atau seminggu sekali ketemu atau gimana? Mungkin karena dia punya jabatan, Sibuk. habis itu orangnya sibuk kan, jadi kita ketemu cuma 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya. Tapi transferan lancar ya, Transferan Say? lancar. Bukan lagi. Tapi dari situ kan pasti ya nggak perlu dibahas lah kalau yang itu ya. Ya. Terus menurut kamu ini dari segi itu kamu ada penyesalan nggak sih? Nyeselnya aku ini karena aku pakai perasaan. Oh, misalnya karena pakai perasaan. Dia nggak tua-tua banget. Mm. Dia sekitar umur 40-an, usia mateng lah ya. Gimana siap, kita ngelihat iya, cowok yang gitu buat Iya, kita yang kan. usianya, setipe aku nih gitu Betul. kan. Nah, itu aku pakai perasaan dan ternyata dia punya istri. Dia udah punya istri. Umur segitu sepertinya sudah ya. Betul, Iya. dia punya istri. Waktu itu aku minta dibelikan, aku lagi ulang tahun kan. Habis itu dia tanya, sayang kamu mau hadiah apa? Aku mau mobil Civic. Aku bilang gitu. Terus dia kasih atau cuma iming-iming aja? Dia kasih. Dia kasih? Betul, dia Kok aku kasih. nggak dikasih sih, Say? Kan aku juga mau. Iya. Dia kasih, tapi ternyata aku lihat di mutasi rekening dia tuh nggak cuma beli satu aja. Oh, beli beberapa. Beli 2 buat istrinya 1. Oh, jadi harus sama ya, harus Iya, adil. kan. Memang hidup itu harus adil. Kalau kamu mau cewek lebih, ya harus dong yang pertama dikasih gitu kan. Iya, biar adil, biar nggak ketahuan, Say. Main cantik itu namanya, pinter. Itu yang aku nggak suka di situ. Loh, kenapa nggak suka? Kan aku minta buat aku, kenapa dia ngasih juga buat istrinya gitu loh. Tapi kamu sadar nggak sih di sini tuh posisi kamu ini kan, mohon maaf, simpenan ya. Iya. Terus kamu ini seorang simpenan, tapi si Om Alexnya ini kan memberikan kamu 1 unit mobil dengan istrinya nih. Iya. Kenapa kamu harus marah dengan si Om Alex ini kalau dia beliin istrinya? Karena kan Soalnya kamu harus sadar diri. Iya, dia nih udah ngejanjiin aku, sayang, kamu tunggu ya 3 bulan lagi, aku bakal ngurus surat cerai buat istri aku. Dia bilang kayak gitu. Nanti kita nikah ya gitu, kamu nanti megang semua keuangan aku dan segala macamnya gitu. Itu dusta. Jadi dia udah janji kayak gitu, dan aku juga nggak expect kalau dia beliin istrinya mobil yang sama yang aku minta. Oh, gitu. jadi dia bohong nih, awalnya bilangnya katanya mau dimusnahkan istrinya gitu kan, diceraikan. Terus semua yang mungkin aset ya, entah aset atau apa, dia akan kasih ke kamu, sedangkan tapi di hari itu dia beliin mobil sama dengan kamu gitu. Oh, jadi kamu kecewa di situ. Iya, betul. Jadi penyesalannya perasaan. Perasaan. Kita sih masih lanjut ya di situ. Dia juga ngarepin anak dari aku juga. Tapi tembak dalam pun nggak jadi-jadi gitu. Oh, KB? Nggak tahu dia yang KB. Pokoknya aku nggak KB. Aku juga pengen punya anak dari dia soalnya. Emang laki bisa KB ya? Bisa. Emang iya? Bisa dong. Oh, agak dipotong bisa dikit berarti ya? Atau cairannya itu agak disumbat dikit ya? Iya. Ini disumbat, Wak. Lubangnya ditutupin. Ditutupin. Iya. Oh iya, biar nggak bisa jadi. Oh iya sih ya. Menurut kamu, seks ini tuh seperti apa sih dalam pandangan kamu nih? Seks itu udah jadi kebutuhan ya. Oh wow, kebutuhan. Betul, bukan cuma yang
main-main aja gitu atau cuma kepuasan biasa gitu, enggak. Itu udah jadi kebutuhan. Apalagi kalau misalnya kita dalam keadaan mabok, kalau mabok itu pasti melakukan hubungan Melakukan seks. hubungan itu. Betul. Mohon maaf, kamu ini umur berapa? Aku umur 23. 23. Kamu bilang seks itu adalah suatu kebutuhan sekarang ya. Kamu lepas dari keperawanan kamu itu di umur berapa? Aku lepas perawan di umur 18. 18 tahun. Iya. Itu kamu bisa lepas karena alkohol atau karena keinginan hasrat kamu atau apa nih? Awalnya penasaran. Penasaran. Iya, penasaran. Orang-orang ngomongnya cobain sih kan enak. Dia bilang gitu. Ya Allah, Orang udah enak. bilang gitu. Ya Allah, Nah, aku cobalah sama pacar aku yang benar-benar pacar pertama banget. Dia nih orang dia Cina tapi 17 cm. 17 cm tuh semana ya? Aku juga nggak Semana? 17 Dia cm? Semetet? enggak Semane? Panjang? Panjang? panjang. Cina panjang, jarang ya? Jarang. Oh jadi kamu kesemsem lah nih melakukan hubungan itu. Betul. Terus? Dan akhirnya mungkin lagi enak-enaknya, lagi baru pertama kali ngerasain enak kayak gitu kan. Nah itu akhirnya kita sehari itu bisa 3 kali, 4 kali gitu. Apa nggak ledes, Say? Perih say sebenarnya. Ya Allah, aneh takut. Tapi dari situ tuh itu lepas keperawanan kan berarti di umur 18 tahun. Betul. Setelah itu kamu putus sama pacar kamu itu di umur berapa? Putus sama pacar aku di umur 19 tahun. Kita jalan cuma 1 tahun doang. Jalan 1 tahun pacaran, setelah itu putus. Itu di situ ada penyesalan nggak? Ih, kok gue ngasih inian gue ke dia gitu. Kenapa nggak gue jual aja, dapat mobil atau rumah gitu kan ya kan? Gimana tuh? Penyesalan nggak? Penyesalannya sih enggak. Soalnya enak. Abis dari pacar aku yang ini, aku dapet orang Arab. Lebih gede dong. Iya. Katanya kan orang Arab katanya gede, tapi kan saya tidak pernah ya. Saya tidak tahu gitu. Jadi coba diceritakan kalau dari Cina, dari Arab, dari lokal itu semana sih gitu. Kalau yang lokal aku tuh biasa kalau ketemu di bar, kita lagi minum-minum bareng. Nah, itu pasti meja sebelah pada ngajakin cheers gitu kan. Have fun bareng. Akhirnya pasti bungkus sama yang lokal. Iya. Nah, aku rasa yang lokal itu sekitar 13 cm. Itu biasanya average, rata-rata. Rata-rata 13 cm dan dia tuh kurus. Itu kalau yang kurus nih, kalau yang kurus rata-rata segitu. Terus pernah nemuin yang agak mungkin berisi badannya atau pendek, itu kan pasti beda-beda dong. Iya, kalau yang agak gemuk atau yang gemuk itu pasti dia gimana ya, dia tuh kecil, bantet. Iya, dan ketutup sama perut. Ya Allah, ketutup sama perut, jadi kayak kepala kura-kura ya wah gitu. Tahu kepala kura-kura kan tuh? Iya, udah kecil bantet terus ketutup sama perut, jadi kayak kepala kura-kura keluar gitu kan. Itu kalau yang badannya agak berisi. Iya. Itu yang lokal. Kalau yang Chinese? Kalau yang Chinese, sebenarnya Chinese sama lokal tuh beda tipis. Cuma aku belum pernah nemu yang gede panjang selain mantan aku kalau yang Chinese. Berarti rata-rata emang anu lah ya gitu. Terus kalau yang Arab itu, yang tadi kamu bilang Arab itu? Kalau yang Arab ini gimana ya, dia gede, panjang, tahan lama juga. Oh ya Allah, minum obat kuat kali asai, tahan lama. Brutal juga mainnya. Oh Arab gitu. Iya. Nah, ini Arab bener apa Arab maklum? Arab bener ya. Arab yes, bener. Yes. Tapi dari segi keuangan nih, dari lokal Chinese ke Arab itu lebih yang mana
lebih royalnya nih? Kalau royalnya Hmm. itu yang Arab sama yang Chinese. Oh, lebih royal. Iya, kalau yang lokal itu kan Kebanyakan modus, Say. betul kayak masa diajak ngerum tapi PT-PT. Ya, kamu nggak punya duit namanya. Kak. Jangan mau. Ih, jangan mau, Say. Nah, Kalau yang Chinese kan, sayang aku mau ini dong, langsung transfer. langsung transfer. Kalau yang Arab, sebelum aku ngomong udah transfer duluan. Kamu ini ya buat duit jajan kamu masuk 2 juta, 3 juta. Ini ya buat kamu beli HP baru. Kok nggak bagi-bagi aku sih, Say? Kamu kontak aku dong. Ya abis ini ya, aku Enggak, kasih. Iya, iya. Jadi semua pengalaman seks kamu ini benar-benar sebenarnya udah lumayan luas ya, dari umur Iya. 18 tahun, udah lepas keperawanan dari umur 18, terus sampai sekarang 23 tahun ya, Iya. benar. Tapi kamu apa nggak mikir kayak itu kan lumayan cukup panjang waktunya dan kamu suka melakukan hubungan seksual itu dengan bukan cuma 1 atau 2 orang. Iya. Apa kamu nggak mikir ke depannya akan takut penyakit atau apa gitu? Sempat takut penyakit, Kak. Soalnya waktu itu partner aku ini ada luka di batangnya. Ada luka. Nah, dia bilangnya luka itu karena kita mainnya terlalu kencang. Dia bilang kayak gitu. Padahal ternyata dia kena penyakit. Aku langsung cek lah ke rumah sakit dan ternyata aku negatif, nggak ada apa-apa sama sekali. Bagusnya sih kayak gitu. Sempet takut juga kena penyakit. Akhirnya setelah sama si dia yang kena penyakit ini nggak berhubungan seksual tuh sekitar 4 bulan atau 5 bulan buat nahan rasa ingin bercinta lagi. Betul. Ya. Tapi balik lagi ke pembahasan kita ini, kamu kan simpanan seorang pejabat. Tapi sekarang ini masih menjadi simpanan atau tidak? Enggak. Oh, udah enggak. Udah putusnya udah lama, cukup lama. Iya, udah cukup lama. Putusnya tuh gara-gara apa sih? Aku nih apa ya, Kak, istilahnya diguna-guna. Diguna-guna? Iya. Diguna-guna? Iya. Sama siapa? Sama Sama Om Alex atau? enggak sama Om Alex, sama teman aku. Karena teman aku tahu aku deket sama Om Alex ini, aku selalu transfer uang, aku megang uang banyak, aku diguna-guna lah sama dia supaya aku maunya main sama dia terus, aku transferin uang ke dia. Itu tuh aku nggak sadar, Kak, nggak sadar kalau aku lagi dimainin gitulah. Ya, magic lah ya. Iya, itu aku nggak sadar. Pokoknya uang aku udah transfer ke dia terus. Abis itu aku beliin dia barang branded segala macam. Jadi kamu ini ditransferin semua dari Om Alex ini, terus kamu belanjain teman kamu juga? Iya. Oh, jadi kamu bukannya dia ngeguna-gunain kamu nih bukan karena mau merebut si Om Alex ini, tapi lebih ke kamu nih? Dia cowok. Oh, dia cowok? Iya, dia cowok. Dia tuh modusnya nganter aku buat selalu ketemuan sama Om Alex. Oh, jadi dia nggak dukung nih, support kamu dong kamu sama si Om Alex ini. Iya. Tapi padahal ada maunya gitu. Gitu. Oh, lu ya bener-bener lu mau nyari makanya kerja lu. Anak orang lu guna-guna lu. Mau duit kerja, Say. Ya nggak? Aku udah sempet mau beliin dia motor. Mau beliin dia motor? Iya. Aku udah sempat mau transfer DP-nya ke dealer, udah ngurus ini tuh segala macem ya. Tapi ada teman dekat aku cewek, dia kan tahu kan aku sama Om Alex ini kan. Dia juga tahu aku dianterin terus sama si teman cowok ini. Dia tuh ngerasa aku ada yang aneh. Terus nggak kayak biasanya. Kalau aku biasanya kan kalau misal aku mau beli makan gitu semuanya aku beliin. Kalau misal aku mau beli jajan semuanya aku beliin. Tapi waktu itu tuh nggak, aku beli buat diri aku sendiri. Aku nggak nyapa mereka lagi. Oh, jadi lupa. Iya, jadi nggak ini orang kenapa gitu, ada yang aneh. Akhirnya mereka ke orang dukun, orang pintar buat nanya. Ternyata emang aku diguna-guna sama si cowok ini. Jadi kamu juga percaya tuh, akhirnya percaya? Atau temen kamu ini yang ngobatin kamu atau gimana? Aku dibawa juga sama teman aku.
Oh, dibawa. Iya, buat diobatin. Dibersihin lah gitu. Betul. Tapi setelah itu sadar. Setelah itu sadar, aku sama Om Alex tuh udah renggang. Oh, Soalnya aku bohong terus kan sama dia. Aku bilangnya, sayang aku mau bobo ya gitu. Sayang aku keluar sama teman aku ya. Tapi ternyata aku udah di kosannya si cowok itu. Soalnya dia ngelacak HP aku. Oh, tapi kamu sama si cowok ini ada hubungan atau enggak? Enggak ada. Dia nih boti. Oh ya Allah, boti Zai. Boti. Oke. Oh, jadi selain boti dia jahat juga ya. Udah main magic. Betul. Ya kan? Terus juga memanfaatkan kamu. Padahal kamu juga di sini kan posisinya kamu bisa mendapatkan uang itu ya kamu juga harus diiniin juga kan, harus dianuin gitu kan. Tapi dengan enaknya dia tinggal terima beres uang kamu gitu kan. Terus setelah itu udah renggang, putus. Renggang, putus sama Om Alex. Rekening aku sempat dibukuin juga sama dia. Abis itu setelah aku ke bank akhirnya bisa dibuka lagi kan. Nah dia itu mobilnya ditinggal, mobil aku yang dikasih Civic itu ditinggal di apartemen dia. Oh, dan jadi aku nggak bisa masuk ke apartemen itu tanpa dia. Oh. Jadi beneran nggak bisa aku ambil mobilnya. Siap. Gitu. Jadi berarti mobil itu udah sama aja kayak disita ya. Iya. Kamu udah nggak boleh pakai lagi karena kamu udah nggak ada hubungan apa-apa. Tapi setelah dari Om Alex itu mungkin kamu kedepannya akan mau mencari seorang pesulap atau koki atau chef gitu kan? Atau apa? Ini kan udah seorang pejabat yang punya jabatan yang mungkin kamu ngerasanya juga enak nih seorang pejabat, uangnya nggak ada serinya. Tapi itu kan pasti tertutup, harus ngumpet-ngumpet, terus segala macam. Mungkin kedepannya mau yang cari seorang apa nih kira-kira? Kedepannya sih, aku sempat punya cowok kemarin, Duda, anak 1. Iya. Itu dia umurnya hampir sama kayak Om Alex ini. Transferannya lancar juga. Tapi aku tuh selalu dipantau. Aku nggak boleh kemana-mana. Oh, posesif. Betul. Aku nggak boleh kemana-mana. Tapi buat aku duit main, duit jajan, duit ini tuh segala macam itu pasti ada kalau sama dia. Oh, selalu ada. Sebut aja Om Burhan. Tadi kan Om Alex, sekarang Om Burhan ya. Oke, baik. Om Burhan bolehlah transfer aku. Iya. Tapi masih nggak nih sama si Om Burhan ini, masih nggak? Sama Om Burhan ini masih. Oh, berarti nggak mau cari seorang apa lagi nih? Berarti udah cukup seorang Duda anak 1. Betul. Ya nggak apa-apa sih kalau Duda anak 1. Ya kan istilahnya dia nggak punya bini gitu kan. Maksudnya ya sendiri lah gitu. Cuma ya ngurus anaknya aja sih gitu kan ya. Kan tapi bisa bikin juga. Oh, bikin lagi. Iya. Doyan ya? Termasuk doyan nggak sih kamu yang seks-seks begitu? Doyan nggak? Doyan. Udah gaya apa aja kira-kira? Wah, udah dibolak-balik lah kita mah. Bolak-balik udah kayak roti bakar ya. Siap, roti bakar. Gaya apa sih yang kamu paling suka, paling udah di ujung pengen ke surga gitu? Aku paling suka kalau di atas. Di atas genteng? Enggak, di atas mana? Di atas mana? Ya, aku di WOT. Woman on top. Aku di atas dia tiduran, aku naikin dia. Di atas. Gitu. Iya, gitu. Iya. Terus selain itu, fetish kamu tuh apa sih? Misalnya kan kalau beda-beda sih, orang ada yang kalau ngelihat cowok nih fetishnya dia tuh wangi, gue langsung kayak rangsang gitu. Kalau kamu fetishnya tuh apa? Kalau aku fetishnya itu paling enak nih kalau sambil doggy, abis itu dijambak dari belakang. Oh, hayalannya seperti itu ya. Betul. Fetishnya. Jadi yang BDSM dikit lah. Ala barat ya, bukan lagi ya. Tapi kamu lebih suka nonton itu dong, gitu kan? Iya. Suka nonton itu. Lebih ke Jepang, Barat, atau orang yang gimana sih gitu? Sukanya yang mana tuh? Kalau nonton gitu. Aku nih agak gimana ya Kak, soalnya aku suka nonton
kontennya cewek sama cewek, tapi yang orang Cina gitu. Lesbong. Berarti Iya. suka yang femme to femme. Kenapa? Lebih menarik aja, lebih bergairah gitu nontonnya. Tapi aku nggak mau nyoba sama cewek, tapi maunya tetap dimasukin. Tapi nontonnya nontonnya cewek sama cewek. kenapa tuh? Maksudnya aku jadi tawa. Jadi kalau cewek sama cewek. Tapi ada si cowoknya nggak nih di film itu tuh? Nggak ada. Nggak ada, jadi Jadi pure cewek sama cewek. iya, Oh, mungkin adegannya agak sedikit menyentuh ke Iya. gitu. Jadi kamu lebih kayak ayo dong, ya gitu Iya. lah ya. Oh, siap-siap. Aku mengerti kok akan isi hatimu dan pikiranmu, siap. Oke Kak Intan, makasih banyak nih udah mau sharing cerita pengalaman 18 plus ya. Dari seorang simpanan pejabat, dari yang Chinese, yang Arab, yang lokal, yang dari besar sampai kecil ya. Oh, udah mencoba dan merasakan semuanya dari segala bentuk, yang A, yang B, yang C, yang D sampai Bantet. Iya. Makasih banyak ya Kakak Intan. Jangan Sama-sama, kapok Kak. untuk ngebahas ini. Oke. Iya. Jangan lupa transferannya kirim ke aku ya. Ya, nanti kirim aja Nanti nomornya. kalau dapet yang Arab lagi, calling aku Oke, ya. santai aja. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Maaf, memang kontennya kita ini 18 plus. Ya, mungkin kalian yang menonton agak sedikit merangsang, yaitu ya derita kalian ya, bukan derita saya. Terima kasih, Kakak Intan, makasih banyak.